Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airma Putri Melina Manulang dengan NIM 0305221025 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi dari salah satu materi yang dipaparkan dari silabus Ibu Junaidah, yaitu mengenai fonem dan kata. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Santoso pada tahun 2004 menyatakan bahwa fonem adalah setiap bunyi ujaran dalam satu bahasa yang mempunyai fungsi membedakan arti. Bunyi ujaran ini membedakan arti disebut juga sebagai fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Tidak berbeda dengan pendapat tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tertulis bahwa yang dimasukkan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai makna yang bergantung pada tempatnya dalam kata suku kata. Contoh fonem T atau huruf T. Jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas, seperti pada kata topi. Dilafalkan secara lepas. Namun jika berada di akhir kata, fonem T diucapkan lepas. Tidak diucapkan lepas. Kemudian ada jenis-jenis fonem. Yang pertama adalah vokal. Fonem vokal merupakan jenis bunyi ujar di mana arus udara setelah keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut bunyi vokoid. Vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Fonem vokal mempunyai bunyi vokal yang dapat membedakan makna dari sebuah bahasa. Dalam fonem vokal terdapat 6 buah fonem bahasa, yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi bahasa yang pada pengucapannya mengalami suatu hambatan pada setiap alat bicara. Huruf konsonan itu meliputi huruf selain dari huruf vokal, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ada juga syah, N, nya, dan eng. Kemudian diftong. Diftong adalah kejadian meninggi dan menurunnya sonoritas atau suara. Diftong dapat diartikan sebagai bunyi bahasa yang berasal dari gabungan huruf vokal dan dilafalkan dalam satu kata. Diftong sama dengan gugus vokal. Diftong yang ada pada bahasa Indonesia diantaranya ai, au, oi, dan ei, seperti bunyi au pada kata harimau. Diftong terbagi menjadi 3, yaitu diftong turun dan diftong naik, di mana diftong turun adalah bunyi vokal yang disebabkan karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Kemudian ada diftong naik. Diftong naik adalah bunyi vokal yang keduanya diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Dalam diftong naik ada 3 jenis lagi. Yang pertama diftong naik menutup maju, yaitu kata ai, misalnya dipakai di dalam kata pakai, lalai, nilai, sampai, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada diftong naik menutup maju, yaitu oi, misalnya pada kata amboy, sepoi-sepoi. Dan yang terakhir ada diftong naik menutup mundur, au, misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, dan surau. Yang terakhir ada kluster. Kluster merupakan 2 konsonan atau lebih yang hadir dalam satu silabel yang beruntun. Menurut Alwi Hasan dalam bukunya pada tahun 2009, kluster adalah bunyi bahasa yang merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria 2 konsonan atau lebih yang terletak berderet dalam alfabet atau suku kata yang sama.
Kemudian pembahasan yang kedua adalah kata. Menurut KBBI, arti dari kata adalah unsur bahasa yang diucapkan dan dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Arti kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk menentukan kalimat, frasa, dan klausa. Arti dari kata bertujuan sebagai satuan gramatikal terkecil mempunyai makna serta arti sehingga bisa disusun menjadi suatu bentuk kalimat, klausa, dan frasa. Arti dari kata sangat penting dalam bahasa karena mampu menunjukkan dan menerapkan tentang suatu benda, waktu, sifat, dan sebagainya. Lanjut. Baik, fungsi kata. Kata memiliki fungsi sebanyak 5, di mana yang pertama, kata sebagai subjek. Kata sebagai subjek maksudnya adalah subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan hal yang sedang dibicarakan. Ciri-ciri kata yang berfungsi sebagai subjek adalah jawaban dari apa yang sedang dilakukan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Bagian dari kalimat yang dijelaskan oleh predikat, bagian yang diikuti oleh salah satu kata kerja sambung, dan diikuti dengan partikel lainnya. Yang kedua, fungsi kata adalah sebagai predikat, di mana predikat adalah bagian dari kalimat yang menandakan tentang apa yang sedang dibicarakan oleh subjek dan biasanya diharuskan mengandung unsur verba. Kemudian bisa diikuti dengan objek. Fungsi kata ini akan memberikan keterangan tentang apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, kata sebagai objek, di mana objek adalah bagian dari kalimat yang mempunyai peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal tertentu pada setiap kalimat. Keberadaan objek ini adalah sebagai pemberi keterangan pada predikat. Jadi tujuan atau maksud dari kalimat itu akan disampaikan kepada predikat. Yang keempat, kata sebagai keterangan, di mana keterangan adalah bagian dari kalimat yang fungsinya memberikan keterangan pada unsur yang lain. Meski begitu, keberadaan dari keterangan ini tidak selalu dianggap penting, tetapi mampu memberikan penjelasan secara lebih lengkap. Dan yang terakhir, kata sebagai pelengkap. Fungsi kata ini bisa dikatakan cukup sulit untuk mengetahui jika di mana keberadaannya. Kata pelengkap bisa saja berfungsi sebagai keterangan dan bisa juga berfungsi sebagai objek. Adapun jenis-jenis kata. Yang pertama, kata verba, atau nama lainnya adalah kata kerja. Kata kerja atau verba merupakan jenis kata yang memiliki fungsi menerangkan sebuah tindakan, pengalaman, keberadaan, atau seluruh bentuk aktivitas dinamis lainnya. Pada kalimat, kata kerja mempunyai posisi sebagai predikat, yaitu tujuan. Kemudian ada kata benda. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang mengarah pada segala hal yang dapat dibedakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, ataupun tempat. Contoh kata benda antara lain manusia, ilmu, makanan, dan lain-lainnya. Ketiga, ada kata sifat. Kata sifat atau nama lainnya adalah adjektif. Merupakan jenis kata yang digunakan atau dipakai untuk menerangkan sifat atau kondisi dalam suatu keadaan, seperti makhluk hidup, benda mata, tempat, waktu, ataupun yang lainnya. Ciri-ciri sifat adalah bisa dihafalkan yang bersifat dengan kata tidak atau bukan. Contohnya sangat luas, amat banyak, dan lain-lain. Kata sifat juga bisa diberikan penjelasan sebagai kalimat pembanding. Kata pembanding yang biasa digunakan antara lain lebih, kurang, dan paling. Yang keempat ada kata keterangan, di mana kata keterangan nama lainnya adalah adverbia, merupakan jenis kata yang menunjukkan keterangan atau penjelasan mengenai kata lain, seperti kata bilangan, kata kerja, kata sifat, dalam suatu kalimat. Tetapi, kata keterangan tidak dapat menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Pada struktur kalimat, kata keterangan seringkali dilambangkan dengan huruf K yang artinya keterangan.
Contohnya itu boleh kita lihat dalam sebuah peta ketika menjabarkan makna dari suatu gambar atau simbol-simbol yang ada dalam peta. Biasanya di ujungnya itu ada simbol K yang berarti itu keterangan. Kemudian kata ganti. Kata ganti nama lainnya juga adalah promina, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, promina petunjuk seperti ini, itu, gitu, begitu, dan begini. Kedua, promina persona kata ganti orang, misalkan saya, aku, dia, kamu, mereka, engkau. Dan yang terakhir ada promina penanya seperti apa, di mana, mengapa, bagaimana, apa, dan kapan. Seperti 5W 1H. Yang keenam ada kata bilangan atau bahasa lainnya adalah numerika. Kata bilangan atau numeralia adalah jenis kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, benda, dan sebuah urutan proses atau peristiwa. Contoh sejuta, pertama-tama, kedua, dan sepertiga. Yang ketujuh ada kata sambung atau bahasa lainnya adalah konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Kata sambung ini memiliki sekurang-kurangnya 13 jenis, di mana yang pertama ada konjungsi perluasan, contohnya yang kedua konjungsi pengantar objek, contohnya bahwa, yang ketiga konjungsi penegasan, misalnya malahan dan bahkan, yang keempat konjungsi penambahan, contohnya dan lagi, yang kelima ada konjungsi urutan, misalnya lalu, setelah itu, yang keenam ada konjungsi pilihan, misalnya atau. Yang ketujuh ada konjungsi menyatakan waktu, misalnya saat, ketika, sejak. Yang kedelapan adalah konjungsi sebab akibat, misalnya sebab, karena itu, akibatnya. Yang kesembilan ada konjungsi persyaratan, misalnya asalkan, jikalau, kalau. Yang ke-10 ada konjungsi penggadaian, misalnya andaikan, seandainya, dan seumpamanya. Yang ke-11 ada konjungsi harapan atau tujuan, misalnya agar, supaya, atau moga-moga. Yang ke-12 ada konjungsi pengantar waktu, misalnya adapun, maka, dan jadi. Dan yang terakhir ada konjungsi perlawanan, misalnya tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya, dan padahal. Dan yang terakhir adalah kata sandang. Kata sandang atau juga disebut sebagai partikel, di mana kata sandang adalah jenis kata yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan sebuah kalimat dalam kalimat komunikal. Unsur ini digunakan dalam kalimat tanya, perintah, dan pernyataan. Baik, itu dia pemaparan materi mengenai fonem dan kata. Apabila ada salah mohon tambahkan di link deskripsi. Apabila ada saran juga tambahkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.